kita tahu, peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 3 sangatlah terbuka. Pasalnya Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi buat memastikan langkah aman. Dan satu kemenangan itu, banyak yang beropini akan diraih atas Filipina. Namun tentu saja, meskipun berstatus tim terlemah di grup, akan tetapi Filipina juga tak boleh disepelekan. Sebab dilansir dari media setempat, Spin, kalau pelatih timnas Filipina, Tom Shenfit, mengonfirmasi kalau udah ada 8 pemain keturunan baru yang siap main melawan Vietnam dan Indonesia. Tentu saja, hal ini merupakan warning bagi skuad Garuda untuk sekali lagi tak meremehkan Filipina. Sehingga bagaimanapun, usahakan di laga versus Irak, timnas Indonesia harus bisa meraih hasil maksimal, terutama memanfaatkan situasi Irak yang udah pasti main agak kalem karena udah pasti lolos. Sampai saat ini PSSI terus berusaha mengebut proses Kelvin Verdong dan Martin Paes agar mereka bisa main di bulan Juni nanti. Jelas dengan waktu yang semakin mepet, publik berharap kalau kedua pemain tersebut bisa segera gabung dan masuk list final pemain yang didaftarkan Coach Shin ke pihak panitia. Pasalnya, dengan masuknya Kelvin dan Martin Paes, sudah pasti akan menambah kualitas di sektor pertahanan, usai di barisan tengah, dan depan udah ada Tom Haye dan Ragnar yang bisa menjadi pembeda. Selain itu, dua laga versus Irak dan Filipina nanti bagaimanapun harus bisa dimaksimalkan. Sebab jika kalah sekali aja, maka situasinya bisa jadi sangat riskan. Yap, selain Irak, tentu laga melawan Filipina juga nggak bisa dianggap enteng. Meskipun berstatus tim juru kunci, namun Filipina juga masih punya peluang untuk lolos round 3, kendati itu sangatlah berat. Menurut Neil Etheridge, sang kiper andalan, ia yakin kalau negaranya masih punya harapan jika Filipina bisa sapu bersih 2 laga sisa, sembari berharap Indonesia dan Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa pertandingan tersebut. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia. Ujar Neil Etheridge kepada media Filipina, ABS-CBN. Lebih lanjut, ucapan kiper Birmingham City tersebut jelas tak ngasal. Sebab dilansir dari media setempat, Spin, kalau timnas Filipina akan diperkuat 8 pemain keturunan tambahan di 2 laga terakhir round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana hal tersebut udah dikonfirmasi langsung oleh pelatih timnas Filipina, Tom Shenfit. 90% secara teori sudah ada dan paspor sudah siap untuk pertandingan bulan Juni, kata Tom Shenfit mengutip dari Spin. Yap, dilansir dari sumber yang sama kalau 8 pemain tersebut adalah Rafael Obermeier yang main di SC Paderborn, Liga 2 Jerman. Kemudian Anthony Markanich dari tim MLS, St. Louis City. Berikutnya, Joseph Bakai, pemain Odds Black Club di Liga Utama Norwegia. Zico Bailey dari New Mexico, tim Liga 2 MLS. Lalu Dylan Jemunik yang main di Liga Utama Belgia bersama Zulte Waregem. Bjorn Martin Christensen dari Aalesund, tim 2 Norwegia, dan yang terakhir Adrian Ugelvik dari Levanger yang juga merupakan klub Liga 2 Norwegia. Jelas dengan penambahan ini, maka Indonesia benar-benar harus waspada dan gak boleh menganggap enteng Filipina. Yap, terlepas dari 8 pemain baru yang masuk, tentu Indonesia harus fokus dengan tim sendiri. Terlebih peluang untuk lolos sangat terbuka, sehingga jangan terbebani dengan hal-hal yang non-teknis. Intinya, baik di laga versus Irak ataupun Filipina, Indonesia harus bisa main maksimal. Meskipun Irak sendiri diprediksi bakal main lebih kalem karena udah pasti lolos, gak ada jaminan juga itu beneran terjadi. Sebab bagi Irak dan Filipina, masing-masing punya siasat untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Bagi Irak, apabila Indonesia yang kini punya poin 7 bisa lolos ke round 3 dengan status juara grup, maka itu bisa jadi dianggap menodai hasil-hasil bagus yang sudah mereka buat di grup ini. Untuk itu, sebisa mungkin Irak akan melakukan segalanya buat mengunci kemenangan di Jakarta.
Namun sebelum itu, Neil Etheridge dan kawan-kawan harus bisa mencuri poin dulu di kandang Vietnam, yang kita tahu sedang goyah. Lantas, gimana skenario buat Indonesia sendiri agar bisa lolos dengan mantap? Yap, Indonesia sangat berpeluang untuk lolos dan bahkan bisa lolos sebagai juara grup. Emang sih sekarang jarak poinnya masih 5 dengan Irak. Namun bila Indonesia bisa dan mudah-mudahan bisa mengalahkan Irak dengan skor berapapun, maka poin Indonesia adalah 10. Kemudian jika Indonesia bisa mengunci kemenangan atas Filipina, maka poin maksimal yang bisa diraih adalah 13. Sedangkan Irak, andai kalah dari Indonesia dan Vietnam di 2 laga sisa, maka poin mereka pun tetap 12, sehingga mereka akan lolos sebagai runner-up. Tentu saja, ini bukan sekedar omong-omong ataupun sebuah arogansi hingga halusinasi. Sebab dengan masuknya pemain baru yang berkualitas seperti Tom Haye, Ses, dan Ragnar, atau mudah-mudahan Paes dan Verdong juga bisa main, harusnya Indonesia bisa meraih kemenangan karena mindset itu emang harus selalu ditanamkan. Gak peduli lawannya siapa, pokoknya masuk lapangan, tujuannya menang. Masalah hasilnya gimana, ya udah pikir nanti. Pokoknya mindsetnya menang dulu. Apalagi 2 laga nanti, mainnya di kandang. Pastinya dengan dukungan luar biasa, para pemain bisa main dengan semangat ganda untuk menang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.